Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, dengan lisan kita ucapkan alhamdulillah, dan seluruh anggota tubuh kita alhamdulillah juga bersyukur karena kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian berzikir dan berdoa, lalu duduk sejenak hingga syuruk untuk mendengarkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat bering salam kita junjungkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas, banyak masjid Pak, jadi saya ingat dulu nih baru masih pagi kan. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang selalu diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah pagi ini saya akan melanjutkan tentang murdi'atu ar-rasul, sosok wanita yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lanjutkan pada wafatnya ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu wafatnya kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya menyesuaikan waktu insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh seorang wanita yang kita kenal semua namanya dengan Halimah As-Sa'diyah. Disebut dengan Halimah As-Sa'diyah karena Halimah berasal dari kampung namanya Bani Sa'ad. Namanya kalau menggunakan bapak, Halimah binti Al-Harith, dari kampung Bani Sa'ad. Kampung Bani Sa'ad ini berada di luar daripada kota Mekah. Satu kampung yang merupakan kebiasaan mereka datang ke kota Mekah untuk mencari anak guna disusui. Saya sudah menyampaikan ini pada pertemuan lalu, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih di antara wanita-wanita yang datang dari kampung Bani Sa'ad ke kota Mekah untuk mencari anak yang disusui. Allah memilih Halimah dari banyak wanita tersebut. Ternyata kita juga sudah mendengarkan kisah Halimah sebelum menjumpai bayi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kondisi ontanya yang kurus berjalan pelan, kondisi keledainya yang ada luka pada kakinya, kondisi bahkan Halimah As-Sa'diyah yang anaknya menangis karena tak pernah puas ketika disusui, artinya kurang. Tapi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
menjadi pilihan, boleh dikatakan tak ada pilihan lagi, karena seluruh wanita yang datang sudah membawa anak untuk disusui dan kembali ke kampung Bani Sa'ad. Sementara Halimah pernah menolak, Aminah pernah menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disusui karena yatim. Siapakah nanti yang memberi gaji? Siapakah nanti yang memberi penghasilan? Sehingga pernah ditolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya katakan tadi, pilihan terakhir saat sudah masanya pulang, tak ada yang dibawa. Daripada nggak bawa, dah bawa ajalah, begitu. Hingga akhirnya Nabi Muhammad digendong. Disitulah kemudian Allah perlihatkan kasih sayangnya, Allah perlihatkan kekuasaannya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayi. Siti Halimah yang kurang asinya, hanya sekedar Nabi Muhammad berada di gendongannya, asinya penuh. Nabi Muhammad minum hingga kenyang, begitu juga anak Halimah. Ada keajaiban, bukan keajaiban lagi, saya menyebutnya berkah. Onta yang tadinya pelan jalannya, ternyata balik dengan jalan yang lebih cepat daripada onta-onta wanita-wanita yang lain. Keledainya yang tadi dalam kondisi terluka kakinya sembuh. Maka para wanita yang semula berangkat itu sampai duluan, ketika balik ke kampung Bani Sa'ad, melihat onta yang ditunggangi Halimah bersama suaminya Al-Harith bin Abdul Uzza itu berjalan cepat. Nah, inilah berkah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin agar Halimah As-Sa'diyah ini menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kedatangannya keberkahan demi keberkahan datang. Maka dijaga erat, dijaga kuat oleh Halimah As-Sa'diyah. Sampai di kampung terjadi juga berkah-berkah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pekerjaan orang masa itu adalah menggembala domba. Nah, Halimah As-Sa'diyah beserta suaminya itu selalu membawa domba ke satu tempat, balik seperti biasa. Namun diperhatikan oleh penduduk, domba yang digembala oleh Halimah dan keluarga itu sehat walafiat, gemuk-gemuk. Sementara domba yang digembala oleh yang lain itu biasa-biasa saja. Maka mereka pun heran. Mereka pun membawa ke tempat di mana Halimah dan keluarga membawa domba tersebut. Namun kembali seperti yang biasa, nggak ada perubahan. Itu di antara berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengambil pelajaran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membersamai Nabi Muhammad sekarang kan tidak mungkin. Membersamai secara fisik kan tidak mungkin. Lalu kita membersamai Nabi Muhammad apanya gitu Bapak Ibu? Kita bersamai Nabi Muhammad pada sunnah-sunnahnya. Rasulullah pernah berkata, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan untuk kamu sekalian dua hal. Ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Jika kalian semua memegang teguh pada dua hal ini, Rasulullah katakan begini, lan tadhillu ba'di abada. Lan itu artinya sekali-kali kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini kalau kita pegang Bapak Ibu, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membersamai Nabi Muhammad nggak bisa, nggak mungkin. Namun ada yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an dan sunnahnya. Al-Quran, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu jamaah sekalian ini membiasakan setiap hari membaca Al-Quran. Kalau tidak 1 juz, setengah juz,
Kalau tidak setengah juz, seperempat juz, kalau tidak seperdelapan, kalau tidak satu halaman, kalau tidak satu hari satu ayat. Kalau tidak, matilah situ. Itu bentuk interaksi kita kepada Rasulullah jika kita ingin mendapatkan berkah. Karena Rasulullah yang mengatakan. Dan yang kedua adalah sunnati, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang aku perintahkan, lakukan semampu kalian. Apa yang aku larang, maka tinggalkan. Itu jelas, Pak. Yang diperintahkan, lakukan semampu kalian. Artinya sekuat kemampuan kalian. Contoh sholat. Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, rebahan. Saat dalam kondisi rebahan, tangan tak bisa bergerak, hanya mata dengan isyarat mata. Kalau mata juga tak bisa bergerak, sholatkan lagi, berarti sudah mati itu orang. Nah Bapak Ibu, itu sekuat kemampuan kita. Namun pada larangan, Rasulullah katakan, wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apa yang aku larang, tinggalkan. Tanpa ada kata sekuat kemampuan kalian. Bahaya Pak, kalau seumpamanya jangan lakukan zina sekuat kemampuan kalian. Tak kuat saya Pak Ustadz, kan bahaya. Jadi kalau namanya larangan itu stop. Jangan mencuri. Tak pakai semampu kamu Pak. Nanti nggak bisa 1 miliar diambil setengah miliar. Nggak bisa setengah miliar nanti diambil 200 juta. Nah, nggak bisa duit mobil. Nah, namanya larangan, putus, nggak boleh. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup sendiri, dalam hidup berkeluarga. Karena untuk membersamai Nabi Muhammad nggak bisa. Kita hanya bisa membersamai apa yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah karuniakan kepada kita cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita tidak hafal Al-Quran, mudah-mudahan anak kita ada yang hafal Al-Quran. Kalaulah anak kita tidak ada yang hafal Al-Quran, mudah-mudahan cucu cicit kita ada yang hafal Al-Quran. Karena satu orang penghafal Al-Quran itu bisa menyelamatkan 6 orang untuk masuk surga. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama 2 tahun Nabi Muhammad bersama Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Jadi jauh dari ibunya, jauh dari kotanya. Dan itu adalah merupakan budaya saat itu. Anak yang dilahirkan disusui oleh orang lain, itu memang budayanya. Bahkan tidak tinggal di kota Mekah. Tinggalnya di mana? Di kampung. Di kampung itu lingkungannya masih baik, ya, interaksi orangnya masih baik, menyapa masih ada. Mungkin kalau kita perhatikan juga antara kota dan desa, secara hubungan sosial itu dekatan mana Bapak Ibu? Masa kita ini sekarang aja lebih ramah di kota atau di desa? Ya, kita merasakan itu. Secara bahasa di kampung itu kita mendapatkan bahasa yang masih asli. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampung Bani Sa'ad itu mendapatkan bahasa Arab yang paling mantap. Dan itu kesaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab yang masih murni. Enggak ada isme-ismenya kalau kita bahasa Indonesia. Ya kan Bapak Ibu ya? Nah, kalau bahasa Indonesia kan sudah bercampur dengan bahasa Inggris yang di Indonesia kan, atau bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia. Saya coba dengar petitah-petitih dari Buya Ristawardi, nggak paham saya Bapak Ibu. Bahasa Minang asli itu Pak. Padahal kalau di Pekanbaru awak ngecek bahasa Minang kan, tetapi mendengarkan petitah-petitih itu asli betul bahasanya. Begitulah Bapak Ibu, di kampung Bani Sa'ad Rasulullah mendapatkan bahasa Arab yang paling bagus. Setelah 2 tahun MOU selesai, harus dikembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Namun menjelang 2 tahun, Halimah As-Sa'diyah berpikir bagaimana agar Nabi Muhammad ini tetap bersama Halimah. Apa sebab? Karena keberkahan demi keberkahan tadi. Jadi menjelang 2 tahun ingin dikembalikan itu berat rasanya, ingin mengembalikan. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Halimah As-Sa'diyah, banyak keberkahan bahkan pada kampung Halimah As-Sa'diyah itu sendiri. Namun harus dikembalikan. Akhirnya dibawalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjumpai ibunya Siti Aminah di kota Mekah. Berjumpa dengan Siti Aminah, kita lihat bagaimana cara Halimah As-Sa'diyah untuk bisa membawa kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Halimah, "Bu, kota Mekah ini cuacanya kan tak bagus. Bu, lingkungan sini nampaknya tak bagus. Bagaimana kalau Muhammad kami bawa lagi, Bu?" Nah, gitu pula caranya, Pak. Ya, kenapa? Karena melihat dengan adanya Nabi Muhammad bersama Halimah As-Sa'diyah, keberkahan demi keberkahan datang. Apa kata Siti Aminah? "Silahkan engkau bawa." Senang sekali Halimah. Dibawa kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benar Rasulullah disusui selama 2 tahun. Dan itu adalah apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Halimah meminta kembali kepada Siti Aminah untuk membawa Nabi Muhammad. Dasarnya apa tadi Bapak Ibu? Ada keberkahan dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibawa kembali ke kampung Bani Sa'ad. Perjalanan waktu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermain bersama anak Halimah, tahu-tahu anak Halimah datang menjumpai Halimah dengan wajah yang ketakutan, khawatir dan menyampaikan, "Bu, Muhammad, Bu, kenapa Muhammad? Dia didatangi oleh seseorang." Udah gitu aja beritanya Bapak Ibu. Ternyata saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kampung Bani Sa'ad didatangi oleh seseorang yang datanglah begitu. Kemudian membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian membersihkan hatinya dan mengisi dengan hikmah dan iman. Ternyata yang datang itu adalah malaikat Jibril, dan itu peristiwa pertama syaqqus sadr dalam bahasa Arabnya, pembelahan dada untuk dibersihkan. Halimah mendengar berita dari anaknya, bersegera ke tempat di mana Nabi Muhammad bermain. Maka diketemukan Nabi Muhammad dalam kondisi wajah yang berbeda, agak sedikit pucat. Begitu saya baca dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan Muhammad Ali As-Sallabi. Atas peristiwa itu Bapak Ibu, ada kekhawatiran pada Halimah sehingga Halimah berusaha untuk cepat mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Ibu, jika ada anak yang seperti saya sampaikan tadi dan Ibu percaya anak itu dibawa lagi, tahu-tahu dikembalikan sebelum waktunya, kira-kira Ibu itu bertanya-tanya, ada kekhawatiran atau biasa aja? Kita akan bertanya-tanya ya Bu ya. Loh, ini kenapa ini? Nah, begitu juga Siti Aminah ketika Halimah As-Sa'diyah setelah peristiwa pembelahan dada itu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia khawatir, wah bahaya ini kalau seumpama terjadi sesuatu yang lebih daripada itu, nanti begini. Ya udahlah, suamiku, kita antarkan aja Muhammad kepada ibunya. Baik, akhirnya diantarkanlah Bapak Ibu. Siti Aminah kaget. Apa yang terjadi wahai Halimah? Kata Halimah, ada. Kalau Bapak Ibu ada orang berbuat salah kemudian ditanya, itu biasanya jawabnya seperti itu tuh, nggak ada. Ingat saya waktu di pondok dulu Bapak Ibu, ada santri yang pura-pura sakit. Ya, dia nggak masuk sekolah. Keamanan datang kamarnya, "Kamu kenapa?" Nggak ada. Nggak bisa jawab. Dia akan mengatakan, "Saya sakit nggak?" Tapi karena pura-pura sakit, jadi jawabannya, nggak ada, nggak apa-apa."
Bapak Ibu sekalian melihat Allah Subhanahu wa taala, Halimah menjawab enggak ada apa-apa. Siti Aminah kembali bertanya, apa yang terjadi? Maka diceritakanlah. Kita melihat bagaimana respon seorang ibu terhadap anaknya, Siti Aminah. Setelah mendengarkan cerita Halimah As-Sa'diyah, nggak ada kekhawatiran sama sekali pada diri Siti Aminah. Bahkan Siti Aminah menyampaikan dengan penuh tenang, aku tidak khawatir atas apa yang terjadi pada anakku. Karena sewaktu aku melahirkan, ini dia Bapak Ibu, aku tidak merasakan sakit sebagaimana ibu-ibu melahirkan. Nah, itu pula keberkahan Nabi Muhammad SAW. Aku tidak merasakan sakit. Ada ibu-ibu yang enggak merasakan sakit? Hah? Minimal adalah sedikit rasa sakitnya kan? Menjelang, itu pasti ada rasa sakitnya. Ya, buka pertama, buka kedua, buka dan seterusnya sebelum dioperasi. Karena ada rasa sakitnya. Bahkan meregang nyawa katanya begitu. Siti Aminah mengatakan, waktu saya melahirkan saya tidak merasa sakit. Dan yang kedua, saat Nabi Muhammad dilahirkan itu kondisinya sedang menghadap ke langit, ya, tangannya berada di atas tanah dan kepalanya mengangkat. Ada bayi yang bisa langsung mengangkat kepala Bapak Ibu. Dan inilah satu hal yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, disampaikan oleh Siti Aminah menghadap ke atas, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Halimah balik. Mulai saat itulah kemudian Nabi Muhammad dibersamai oleh ibunya. Nah, salah satu kelebihan yang bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad bersama ibunya adalah ibunya membawa Nabi Muhammad ke kota Yathrib dulu namanya, belum lagi Madinah. Untuk apa? Keluarga besar istri kakeknya itu, maksudnya kakek Nabi Muhammad, istri kakek Nabi Muhammad itu keluarganya ada di kota Yathrib. Maka ibu Nabi Muhammad SAW ingin mengenalkan kepada Nabi Muhammad, kamu punya keluarga loh di sana, kamu punya saudara loh di sana. Bahasa kitanya adalah silaturrahim. Jadi kalau punya anak, ada keluarga di Jawa, jumpai. Kalau ada anak, kita punya keluarga di Sulawesi, jumpai. Di mana aja jumpai. Kalau ada duitnya. Pesawat sekarang lagi mahal Bapak Ibu. Terus bagaimana? Kita ada handphone. Bisa melalui video call. Mudah sekali sekarang. Ya, kenalkan. Itulah yang dilakukan oleh Siti Aminah bersama Ummu Aiman. Ini perempuan dua-duanya Pak. Siti Aminah, Ummu Aiman, dan Nabi Muhammad SAW masih berumur 6 tahun. Dibawa untuk silaturahim ke Yathrib yang jaraknya sekitar 500 km. Motivasinya apa tadi Bapak Ibu? Walaupun jauh, motivasinya adalah silaturahim. Maka kenapa Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kita dianjurkan untuk silaturahim. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Orang yang menyambung silaturahim, silaturahim itu artinya menyambung rahim. Jadi orang yang melakukan silaturahim, pertama umurnya panjang. Panjang ini bisa secara makna umur itu panjang, bisa juga bermakna berkah pada umurnya. Ada orang umur 60 tak pernah baca Al-Quran, tak pernah sholat, padahal dia muslim, itu berarti 60 tahun itu tak ada berkah. Ada orang yang hanya umur 54 tahun, namun namanya hingga sekarang kita kenal. Imam Syafi'i, siapa yang tak kenal? Umurnya hanya 54 tahun kalau saya tidak salah. Tetapi kita tak ada yang tak mengenal Imam Syafi'i. Ya, namanya minimal kita tahu. Kalau kenal, enggak lah, karena kita belum pernah jumpa dengan Imam Syafi'i. Ya kita tahu Bapak Ibu ya.
Ada orang yang umurnya hanya 30, namun berkah. Kebaikan-kebaikannya kita ceritakan. Itu diantara makna keuntungan daripada silaturahim. Yang kedua, bertambah rezeki. Ya kan? Dimudahkan rezeki. Ya kan, dengan silaturahim, seorang yang nggak punya pekerjaan karena dia sering silaturahim, ternyata ada lowongan, akhirnya dihubungi. Nah, disitulah ruang terbukanya rezeki. Rasulullah diajak oleh Siti Aminah dan Ummu Aiman, berdua saja itu perempuan. Perjalanan yang jauh. Nah, kita melihat di sini perjalanan jauh itu adalah satu bentuk kesulitan. Tapi ada tujuan yang sangat baik, yaitu silaturahim. Maka itulah yang diajari oleh Siti Aminah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan perjalanan jauh ini kita melihat keakraban, kemanjaan Rasulullah dengan ibunya tentu. Sampailah di kota Yathrib, dikenalkan oleh ibunya. Ini paman-pamanmu, ini saudara-saudaramu, dikenalkan semua. Ini bibi-bibimu, subhanallah. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ternyata suatu saat nanti Nabi Muhammad akan pergi ke Yathrib. Suatu saat nanti Nabi Muhammad akan diusir, dan tempat Nabi Muhammad pergi itu adalah ke tempat yang pernah diantarkan oleh ibunya, Madinah. Itu skenario Allah Subhanahu wa taala. Jadi Madinah ini bukan satu yang aneh ketika Nabi Muhammad nanti hijrah ke situ. Karena dulu di umur 6 tahun pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di situ. Setelah menjumpai keluarga besarnya, kemudian balik ke kota Makkah. Namun sebelum balik ke kota Makkah, Rasulullah dihantarkan oleh ibunya ke tempat bapak Nabi Muhammad meninggal. Nah, itu Pak. Apa kalau bisa kita ambil pelajaran? Ziarah kubur, ya. Ziarah kubur orang tua kita. Ya, Nabi Muhammad diantarkan, inilah kuburan Abdullah bapakmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Rasulullah balik. Sampai di Abwa, menjelang sampai di Abwa, ibu Nabi Muhammad sakit. Bertambah parah sakitnya, hingga akhirnya Siti Aminah wafat. Dalam perjalanan balik dari Madinah ke kota Mekah. Cobalah kita bayangkan seorang anak yang ketika pergi membersamai ibunya dalam perjalanan 500 km. Lalu saat balik dari Madinah menuju kota Mekah, ibunya masih jauh perjalanan untuk ke Mekah, ibunya meninggal. Bagaimana rasa sedih seorang anak yang berumur 6 tahun. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan ujian yang begitu berat. Bahkan ulama mengatakan Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa seperti ini sebagai pelajaran bagi umatnya. Kalau terjadi bapak meninggal, ingatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi ibu meninggal, ingatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beban berat, ujian berat kecuali Nabi Muhammad merasakan itu, Bapak Ibu. Maka saat meninggal Siti Aminah, dengan tangan mulia Nabi Muhammad menggali tanah untuk dikuburkan ibunya sendiri. Dibantu oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman ini Bapak Ibu aslinya Habasyah. Habasyah itu Ethiopia sekarang. Rasulullah pernah mengatakan, Ummu Aiman ummi ba'da ummi, ibu saya setelah ibu saya. Itu Ummu Aiman. Karena dari Ethiopia, warna kulitnya gelap. Ummu Aiman merupakan suami dari Zaid bin Harithah. Yang dari dua pasangan ini lahir Usamah bin Zaid, seorang pejuang. Pada umur 18 tahun sudah ditugaskan Rasulullah untuk memimpin pasukan. Nah, dari ibu yang baik ini lahir anak yang baik. Ummu Aiman ketemunya dengan Zaid bin Harithah.
Digalilah kubur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ummu Aiman, kemudian dikuburkan. Saatnya untuk kembali ke kota Mekah. Kira-kira Bapak Ibu, sedih nggak Nabi Muhammad? Sangat sedih. Ummi, ibu saya. Kata Ummu Aiman, kita balik ke kota Mekah. Ummi, ibu saya, ibu sudah dikuburkan. Maka di umur 6 tahun kita tahu semua, Nabi Muhammad ibunya meninggal. Balik ke kota Mekah. Siapa yang dijumpai oleh seorang anak jika bapak dan ibunya sudah meninggal? Tidak lain tidak bukan adalah kakeknya. Bahkan sekarang ini kakek dan nenek kadang ya Bapak ya Bu ya, mohon maaf, lebih banyak merawat cucunya karena anaknya kerja. Pagi dia titip kepada bapak ibunya, pulang dia menjelang malam, diambil anaknya. Betul nggak Pak? Betul kata Ibu. Sudahlah sebelumnya anak yang dirawat, ya. Lalu kemudian cucunya lagi. Ketika dititip tak dikasih duit, tak dititipin makanan. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tak ada tempat untuk kembali. Lagi Rasulullah, bapak sudah meninggal, ibu sudah meninggal, maka sosok yang dijumpainya adalah kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kakek yang kaya raya. Nah, itu pula kakek Nabi Muhammad ini kaya raya. Dijagalah oleh Abdul Muttalib dan sangat-sangat sayang kepada Nabi Muhammad. Ya sebagaimana kakek-kakek lah. Ya, kakek-kakek yang di hadapan saya ini punya cucu pasti sayang sekali sama cucunya. Cucu minta, kek mau itu kek belilah, nah, gitu. Padahal kalau sama mak paknya nggak akan dikasih. Tapi kalau sama kakek nenek, belilah Makanya kadang cucu ini lebih dekat kepada kakeknya apa sebab? Karena setiap yang diinginkannya dapat. Tapi kalau kepada bapak dan ibu, jangan, gak baik itu, gak sehat nanti. Tapi kalau kakek, boleh, pilihlah pilih. Ada lagi yang mau, pilihlah. Tapi kalau bapak ibu, jangan itu, gak ada duit. Bukan gak ada duit, kadang lihat, ini gak bagus. Bapak ibu, sayang sekali Abdul Muttalib kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mengatakan sayang sekali, kenapa? Ada ceritanya. Jadi satu ketika Rasulullah ini kan duduk di kursi singgasana, ya, ada kursi milik Abdul Muttalib yang biasa Abdul Muttalib duduk di situ. Paman Rasulullah, siapa saja pamannya, itu segan untuk duduk di kursi Abdul Muttalib. Jadi anak-anak Abdul Muttalib itu segan untuk duduk di kursi yang diduduki oleh bapaknya, gitulah Bapak Ibu. Kalau anak-anak sekarang kan, mana ada, ya kan? Tempat duduk orang tua, ya. Kalau dulu memang disegani. Kalau dulu Pak, kita mendengar suara bapak, nah gitu udah merasa ada yang salah itu. Sekarang nggak boleh begitu, malah dilakukan. Pernah nggak Bapak Ibu mendengar suara, nah itu udah apa yang salah saya ini? Kadang anak seperti itu, apa yang salah saya ini? Sekarang ditegur pun main hajar aja. Nah itulah Bapak Ibu ya. Nah Abdul Muttalib punya kursi yang disegani oleh paman-paman Rasulullah untuk duduk di situ. Tahu-tahu kemudian Nabi Muhammad kecil kan, umur 6 tahun, 7 tahun begitu, duduk di kursi Nabi, di kursi Abdul Muttalib. Yang cemas siapa? Paman-pamannya. Anak Abdul Muttalib. Nah, jangan duduk situ, jangan duduk situ. Abdul Muttalib kemudian masuk mengatakan, biarkan saja. Sayakunu lahu sya'nun kabir. Suatu saat dia akan mempunyai kedudukan yang tinggi. Nah, itu pula kata Abdul Muttalib. Bentuk sayangnya juga ketika Nabi Muhammad SAW bermain hingga menjelang malam. Biasanya sudah balik, tetapi saat itu Nabi Muhammad belum balik. Abdul Muttalib mencari seperti seseorang yang tak pernah jumpa beberapa hari. Jadi kerinduannya itu seperti orang yang tak berjumpa beberapa hari. Nah, begitulah bentuk sayang seorang kakek, sebagaimana juga kakek-kakek sekarang kepada cucunya. Namun Allah berkehendak Bapak Ibu, nggak lama bersama kakeknya, hanya 2 tahun saja.
meninggal. Namun sebelum meninggal, saya ingin sampaikan bahwa pesan bagi orang yang menyandarkan diri kepada orang tuanya, di mana Nabi Muhammad SAW bapaknya meninggal, ibunya meninggal, lalu kemudian kakeknya juga meninggal di umur 8 tahun Nabi Muhammad SAW. Yang saya lihat di situ ada pesan bahwasanya yang menjagamu, yang melindungimu, yang memeliharamu pada dasarnya bukanlah bapakmu, bukanlah ibumu, bukanlah kakekmu, namun yang menjagamu adalah aku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang bapaknya baik-baik kemudian karena satu hal dipenjara, lama dipenjara. Ini yang baik, maksudnya Bapak Ibu ya, bukan yang mencuri. Saya pernah tinggal di Mesir itu, karena berdakwah dia dipenjara karena dikhawatirkan dakwahnya ini meleset, dipenjara. Ternyata anaknya yang menjaga siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Anaknya menjadi ulama besar. Hal-hal yang kita melihat nggak ada orang tua, ternyata menjadi orang yang sukses, dan itu banyak kisahnya ya. Menjadi anak yatim, banyak yang sukses, itu juga banyak kita mendengarkan kisahnya. Imam Syafi'i diantaranya ya. Imam Syafi'i yatim, namun namanya kita kenal hingga sekarang, salah satu daripada 4 mazhab. Nah, itu maksudnya pesan, sesungguhnya yang menjaga, yang memelihara, yang melindungi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjelang meninggal Bapak Ibu, Abdul Muttalib memilih siapa yang menjaga Nabi Muhammad sesudah saya. Hamzah ada, kalau kita sebut paman-paman Rasulullah itu ada Al-Haris, ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab, ada Atikah. Atikah bibi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Tetapi ini Hamzah kita kenal, Abbas bin Abdul Muttalib kita kenal. Orang-orang boleh dikatakan ekonominya baiklah. Tetapi yang dipilih oleh Abdul Muttalib adalah sosok paman yang dari sisi ekonomi itu lemah. Kita tahu namanya Abu Talib, itu tingkat ekonominya rendah, Pak. Ternyata Abdul Muttalib melihat bukan dari sisi ekonomi, yang dilihatnya adalah dari sisi bagaimana pribadi Abu Talib jika nanti dititipkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan kepada Abbas, bukan kepada Abu Lahab, tapi kepada Abu Talib. Miskin, Bapak Ibu, boleh saya katakan seperti itulah ya. Ternyata apa yang dipercayai oleh Abdul Muttalib ini benar. Jadi Nabi Muhammad sesudah dari Abdul Muttalib, sesudah meninggal Abdul Muttalib, Nabi Muhammad bersama Abu Talib. Kita lihat kiprah daripada Abu Talib ini luar biasa sampai nanti dia meninggal. Nah, kemudian Rasulullah bersama Abu Talib. Bentuk yang saya katakan tadi, Abu Talib itu tingkat ekonominya rendah adalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekerja. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah menggembala domba. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh nabi dan rasul itu menggembala. Karena menggembala ini mendidik sabar, ya Pak ya. Ya, yang digembala kan yang nggak berotak, kan begitu. Yang namanya domba, ya kan? Yang berotak aja kadang dikawal pun susah. Nah, bahkan justru hewan yang mudah diatur. Para nabi dan rasul menggembala. Rasulullah pernah berkata begini, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menggembala domba. Sebut siapa saja nabi dan rasul, kata Rasulullah, semuanya pernah menggembala domba. Maka para sahabat tanya, "Wa anta ya Rasulullah?" Engkau wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Wa ana, saya juga." Nah, ini bagaimana bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembala domba. Ar'al ghanama ala qararid li ahli Makkah.
Saya menggembala domba dan mendapat upah. Nah, itu Pak, mendapat upah dari domba yang saya gembala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Biar fokus. Ya. Ya, kita lanjut. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa ana, saya juga demikian. Saya menggembala domba dan mendapat upah. Artinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekerja menolong juga pamannya. Jadi seorang ponakan yang tinggal di rumah pamannya, jangan tidur bangun, makan, tidur bangun makan saja, tapi berusahalah. Itu contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib juga mengajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdagang. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah businessman kelas internasional. Karena melakukan perjalanan dagang dari Mekah ke Syam. Syam itu sekarang bisa kita sebut Palestina, Jordania, itu kan sudah di luar kota Mekah. Jadi businessman kelas internasional. Dikisahkanlah Bapak Ibu, saat Nabi Muhammad berjalan bersama para pedagang-pedagang, ataupun bahasa kita sekarang ini entrepreneur sukses. Nah, ini cara bagaimana Abu Thalib mengajarkan Nabi Muhammad SAW dalam perdagangan. Kalau saya melihat begini Bapak Ibu, pesannya adalah seseorang anak itu biasanya dibawa oleh bapaknya, ya. Kalau bapaknya ini dokter, biasanya sering dibawa menjumpai teman-teman dokternya, kan begitu. Kalau bapaknya ini pedagang, maka biasanya anaknya ini dibawa menjumpai para pedagang. Jika bapaknya ini ulama, biasanya anaknya ini jumpa dengan para ulama. Nabi kita Muhammad SAW diajarkan secara profesional oleh Abu Thalib bagaimana cara berdagang itu. Maka membersamai para pedagang-pedagang sukses dari kota Mekah. Kemana? Ke Syam. Ada satu peristiwa yang pernah terjadi terhadap Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan dagang. Seorang pendeta, saya punya pendeta, namanya Buhairo. Kita mungkin kenal nama ini, Buhairo. Kenapa disebut dengan Buhairo pendeta ini? Saya dengar dari Syekh Ali Jum'ah. Disebut Buhairo, Buhairo itu kecil dari bahar. Bahar artinya laut. Buhair itu artinya danau. Pendeta ini tempat dia beribadah dekat dengan danau. Maka dia diberi nama dengan Buhairo. Nah, itu yang saya dengar dari Syekh Ali Jum'ah, salah satu ulama besar Mesir. Para pedagang yang dimana Rasulullah membersamai dan dibawa oleh Abu Thalib sampai satu tempat. Saat sampai satu tempat ini, pendeta yang biasanya nggak pernah turun dari tempat ibadahnya menjumpai para pedagang yang istirahat, nggak pernah seumur-umur. Tetapi dalam kitab yang dia baca, nah ini kan pendeta ini ahlu kitab ya Bapak Ibu ya, yang masih murni lah, kitabnya itu masih murni, masih jernih, tak ada perubahan dan belum ada perubahan. Bahwasanya suatu saat di tempat itu, di waktu tertentu akan ada rombongan kafilah dagang, dan bersama kafilah dagang ini ada sosok yang akan menjadi nabi penutup. Nah, itu dalam kitabnya. Jadi seumur-umur pendeta ini nggak pernah turun dari tempat ibadahnya. Saat kafilah dagang sampai, yang di situ ada Nabi Muhammad, dia turun. Seumur-umur nggak pernah turun. Lalu dia turun, dia jumpai para pedagang itu. Dan dia memperhatikan, ternyata pohon itu sujud. Dan tidaklah pohon sujud kecuali kepada Nabi dan Rasul. Itu salah satu tandanya. Ya, ahlu kitab melihat hal seperti itu. Dia juga melihat batu sujud.
Pada siapa? Sosok yang nanti akan menjadi nabi dan rasul. Nabi Muhammad belum menjadi nabi dan rasul saat itu. Tapi tanda-tanda itu sudah nampak oleh ahlu kitab. Turun dia jumpai orang-orang dan diketemukan atau dijumpailah Nabi Muhammad ketika itu. Dan dilihat ada tanda di belakang ini. Semacam apel yang ada di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata pendeta ini? Siapa bapaknya? Anak siapa ini? Maka Abu Thalib menyampaikan, saya. Kata Buhaira, sesungguhnya dia ini bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, kamu bukan bapaknya. Kata Abu Thalib, iya saya bukan bapaknya, saya pamannya. Kemudian apa pesan daripada Buhaira Bapak Ibu? Karena memang melihat dalam kitab itu, hadza sayyidul alamin, hadza rasul rabbil alamin, yab'athuhullahu rahmatan lil alamin. Belum mendapat wahyu lagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun dalam kitab itu dijelaskan tanda-tanda Nabi terakhir itu ada pada sosok Muhammad. Maka Buhaira ini dengan tegas jelas menyampaikan, ini adalah pemimpin semesta alam, ini adalah Rasul utusan Tuhan semesta alam, dia diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu apa yang saya sebut ya Bapak Ibu, pengakuan ahlu kitab yang benar-benar kitabnya murni, mengakui itu belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Tetapi dalam kitab dijelaskan bahwasanya tanda yang ada pada sosok Muhammad itu nanti dia akan menjadi pemimpin semesta alam, utusan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat bagi seluruh alam. Yang ingin saya sampaikan bahwa ini pendeta ini. Islam belum berkembang. Rasulullah belum diutus untuk mengajak, namun kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil itu menegaskan memang akan ada sosok nabi nanti. Dan dia adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka Buhaira berpesan, jangan engkau lanjutkan perjalanan, balik. Kenapa? Karena jika tahu orang-orang Romawi, dia nanti akan dibunuh. Ternyata usaha pembunuhan Nabi Muhammad itu sudah bermula sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi ahlu-ahlu kitab, orang yang kemudian tidak suka itu akan membunuh Nabi Muhammad. Maka pendeta ini mengatakan, Abu Thalib bawa dia balik. Jangan engkau lanjutkan perjalanan. Syam itu adalah wilayah kekuasaan Romawi. Jika engkau melanjutkan perjalanan dan dijumpai Muhammad dengan tanda-tanda seperti itu, dia nanti akan dibunuh. Akhirnya Abu Thalib bawa balik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, masa remaja Rasulullah itu juga berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang mempertegas kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang sia-sia. Apalagi menyembah berhala, apalagi minum minuman keras. Itu sama sekali Rasulullah tak pernah melakukan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Bapak Ibu. Ai Khadijah, wahai Khadijah, itu panggilan sayang Pak. Suami kepada istrinya menggunakan panggilan sayang. Rasulullah menggunakan kalimat seperti ini, ai. Itu memang bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya hai, gitu. Lalu bahasa Arab, ai Khadijah. Kalau kita terjemahkan, hai Khadijah, gitu Pak. Itu biasanya awal-awal nikah nampaknya. Udah lama manggil nama, pakai suara agak-agak naik lagi. Ditanya oleh ibu, Pak, minum apa Pak? Bapak sedang melihat handphone, jadi nggak dengar ibu. Tanya lagi sama ibunya, Pak, minum apa Pak? Bapak nggak dengar, karena konsentrasinya pada handphone. Yang ketiga nih ibu tanya lagi, Pak, minum apa Pak? Kata bapaknya, pelan-pelan lah Bu. Padahal itu sudah yang ketiga. Kami laki-laki begitu memang Bapak Ibu. Ya, kalau sudah fokus pada satu, itu sudah fokus. Baca koran, ada suara itu kadang nggak terdengar.
Maka caranya bagaimana? Dekati, pegang pundaknya, sampaikan. Kalau dari jauh tanya, Pak minum apa? Pak teh atau kopi? Nggak dengar, memang nggak dengar. Sambil nonton TV itu nggak dengar. Karena memang fokus laki-laki satu. Kalau perempuan, semua bisa dikerjakan. Masak iya, gendong anak iya, sambil nyapu iya, beres semuanya. Coba bapak-bapak ini disuruh, Pak tolong buang sampah. Bawa sampah, taruh di tong sampah. Ada sampah sekelilingnya itu kadang nggak dimasukkan. Karena perintahnya cuma letakkan sampah. Dah, itu saja. Tapi kalau ibu-ibu, Masya Allah, Pak, nanti jumpai ibu itu, ambil pesanan. Dari situ nanti bapak pergi ke sini. Oh itu bapak kadang udah lupa itu bapak ibu. Tapi kalau ibu-ibu semuanya selesai. Nah, itulah kelebihan ibu-ibu, Pak. Kenapa saya cerita itu tadi, Pak? Kenapa sampai sana? Tentang panggilan, ya. Bagaimana Nabi Muhammad memanggil dengan panggilan sayang, Ai Khadijah, la a'budul lata abadan. Sesungguhnya aku tak pernah menyembah berhala yang bernama Lata. Artinya Rasulullah menegaskan, aku tak pernah sama sekali menyembah berhala. Itu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, masa remaja Nabi Muhammad. Jadi suatu ketika Rasulullah bersama temannya menggembala domba. Menjelang malam, menjelang petang dan malam, Rasulullah menyampaikan kepada temannya, tolong kau jaga domba-dombaku ya, aku mau turun ke kota. Turun Rasulullah SAW lalu mendengar suara musik. Ditanya oleh Nabi Muhammad ketika itu masih remaja, ada acara apa ini? Pernikahan antara wanita Quraisy dan lelaki Quraisy. Lalu sempat terdengar oleh Rasulullah musik itu, namun Allah berkehendak Nabi Muhammad ngantuk dan tidur, dan kemudian bangun di bawah terik matahari. Keesokan harinya Rasulullah titip lagi dombanya dan mendengarkan seperti apa yang didengarkan hari pertama. Namun Allah Subhanahu wa taala membuat dia ngantuk, atau Rasulullah dibuat ngantuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan tertidur hingga bangunnya ketika terik matahari. Ditanya oleh temannya sudah itu, apa yang kau kerjakan? Kata Rasulullah, sebagaimana yang saya ceritakan. Lalu Rasulullah menyampaikan kesimpulan kepada kita Bapak Ibu. Saya tak pernah melakukan apa yang dilakukan oleh pemuda Quraisy di masa jahiliyah kecuali 2 kali itu. Kecuali 2 kali itu. Setelah itu aku tak pernah mendengarkan dan merasakan itu lagi hingga aku diangkat menjadi nabi dan rasul. Ngantuknya Nabi Muhammad, tertidurnya Nabi Muhammad saat mendengarkan musik acara pernikahan wanita Quraisy dan lelaki Quraisy, itu adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi telinganya Rasulullah SAW dibuat tak mendengar karena rasa ngantuk dan tertidur itu. Begitulah bentuk penjagaan Allah Bapak Ibu. Saya jadi teringat ketika seorang pemuda waktu di Mesir ini. Bagaimana bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menjumpai seorang wanita di kota Alexandria. Ya, Kairo ke Alexandria itu sekitar 230 km. Ingin menjumpai wanita di Alexandria. Lalu dia berdoa Bapak Ibu, doa safar. Bismillahi majreha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu sudah ingat dia Bapak Ibu. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Itu sudah mulai bentuk penjagaan Allah. Lalu dia doa. Apa doa safar Bapak Ibu lanjutannya? Hah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wadwi 'anna bu'dahu. Ya Allah, berikanlah kemudahan pada perjalanan kami dan dekatkanlah jarak yang jauh. Wadwi 'anna bu'dahu. Allahumma, di sini dia baru mulai sadar.
antas sahibu fis safar, engkau sebagai sahabatku dalam perjalanan. Dia punya niat berjumpa dengan wanita tadi Bapak Ibu untuk berbuat maksiat. Antas sahibu fis safar, engkau Tuhanku dalam perjalanan. Wal khalifatu fil ahl, dan penjaga orang-orang yang aku tinggalkan. Dengan doa tersebut akhirnya dia tak jadi berangkat ke Alexandria menjumpai wanita untuk melakukan maksiat. Ternyata doa itu juga merupakan penjagaan Allah kepada diri kita. Ada orang yang melakukan perjalanan ke Jakarta, entah kemana, tapi entah apa yang dilakukannya di situ. Bisa jadi nggak berdoa, ya. SPJ, ya Bapak Ibu ya, kan ada ya, duitnya keluar tapi dia tak terbang, duitnya keluar tapi dia tak nginap di hotel, nginap di hotel 2 hari tapi catatannya 5 hari. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nggak? Karena dia tak berdoa mungkin. Kalau dia berdoa, wa inna ila rabbina lamunqalibun, sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Itu kalau berbuat maksiat takut itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana harta engkau dapat? Untuk apa engkau gunakan? Aku dapat dari SPJ. Untuk apa kau gunakan? Harusnya 2 hari ku makan 5 hari. Nah, itu jadi takut kan? Antal sahibu fi safar, engkau temanku, sahabatku di perjalanan. Ingin berbuat maksiat, Allah sebagai teman. Nah itu Bapak Ibu. Ternyata doa itu adalah bentuk penjagaan Allah kepada kita, bukan sekedar doa begitu saja. Allahumma antas sahibu fi safar, kesulitan-kesulitan yang ada karena engkau adalah yang menemaniku dalam perjalanan, tak ada kesulitan kecuali engkau beri kemudahan. Begitu. Jadi bentuk penjagaan Allah itu banyak. Di antara bentuk penjagaan Allah adalah ketika seseorang ingin melakukan perbuatan salah, lalu ada yang mengingatkan. Yang mengingatkan ini adalah salah satu bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada yang mengingatkan kita saat kita ingin melakukan kesalahan, maka bersyukurlah kepada Allah pertama, yang kedua berterima kasih kepada orang yang beritahu kita itu. Karena dia diutus Allah untuk mengingatkan kita, dan itu adalah penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Berhubung waktu sholat sudah, betul Pak? Syuruk sudah, tambah 10 menit, berarti sudah waktunya kita untuk melaksanakan sholat syuruk. Bapak Ibu, sampai kita pada riayatullah ala li Rasulillah, bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada Rasulullah, sehingga Rasulullah terjauh dari apa-apa yang dilakukan oleh anak-anak muda dalam bentuk hal-hal yang salah. Dan bentuk penjagaan Allah kepada Rasulullah untuk sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah kita akan lanjutkan bulan depan dengan lanjutan perjalanan hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas segala perhatian saya ucapkan terima kasih, atas segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah kita semua meminta ampunan. Al-afu minkum wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.